Yo, what's up everybody? Welcome back again to my channel Egi Forze XZ. Oke guys, selamat datang kembali di konten kali ini. Dan kali ini, tepatnya hari ini, kita akan buat lagi yang namanya konten reaksi tentang fan art Ultraman lagi ya BTW ya guys ya. Oke. Tapi kayaknya kalau gua sendiri tuh rasanya agak-agak kurang plong gitu. Jadi kali ini gua membawa seorang teman mungkin yang udah gak asing di mata kalian lah, karena teman gua cuma ini satu-satunya di YouTube kali ya. Oke, so jadi kali ini mungkin kalian pada kangen sama sosok yang satu ini, yaitu di sini sudah ada Arga Kudo ya guys ya. Yo, what's up guys? Oke, so gimana nih kabarnya nih Bapak satu ini nih? Kok udah mulai jarang nongol di layar YouTube gitu ya kan kayak. Ya tapi salah kehidupan ya, Mas. jujur aja memang guys, si Arga kalau gua lihat hidupnya di real life itu kegiatannya tuh banyak banget. Jadi gua tuh sampai ngerti banget dah bagaimana kenapa dia tuh agak jarang banget megang YouTube ya BTW, oke? Oke. Jadi ini sebenarnya udah ada 2 video ya gua buatnya enggak ya, oke? Jadi berhubung gua tuh kan, lu akhirnya pernah dengar belum ada salah satu aplikasi tuh yang bisa dikatakan tuh dewa banget ya, mengubah foto kita tuh, bisa mengubah kita tuh jadi versi anime dan versi jadi cewek gitu ya. Lu tahu? Oh iya. Oke. Tapi nah, belum sempat nyoba sih. Belum sempat nyoba ya, oke. Yeah. Nah, jadi gini ceritanya tuh gini. Gua tuh ada buat salah satu eksperimen bisa dibilang ya, oke. Eksperimennya itu adalah gua pakai aplikasi itu, tapi reaksinya itu gua cobanya di salah satu alien atau seijin yang ada di Ultraman, biar lu tahu. Oh iya, gua udah lihat yang lu Ultraman itu. Nah, oke. Jadi kali ini gua gak pengen ngereaksi sendiri, jadi gua pengennya mau reaksi bareng-bareng sama lu ya, oke. Jadi kita nih bisa istilahnya nih kita sebagai juri menilai kreativitas dari aplikasi ini. Juri gak tuh? Udah kayak lomba event. Oke lah. Oke guys, so kalian ready nih, kita bakal langsung lihat satu-satu foto-foto dari aplikasi yang bener-bener dewa banget, oke? So yang pertama kita masuk ke foto pertama kita, yaitu ini adalah Baltan Seijin, dan lu bisa lihat di versi kanannya itu adalah versi dengan menggunakan setelah mengubah jadi aplikasi anime. Nah, gue nih pengen nanya dulu nih sama Arga nih, selaku Baltan itu adalah musuh bebuyutan ya. Kalau udah kayak gini lu masih menganggap musuh bebuyutan kagak? Gue mau nanya sama lu deh. Aduh, kayaknya meskipun udah diubah ya tetep kayak tante galak tuh gak sih? Iya sih, kelihatan sih tante galak gitu ya kan. Karena ya bisa kita lihat tuh dari capitnya sendiri tuh tiba-tiba kok jadi kayak rock yang mengembang gitu tiba-tiba ya. Itu dia, berbahaya sekali itu NSFW. Iya NSFW ya. Bisa dikatakan ya antagonis juga tetap kelihatan gitu ya kurang lebih, oke. Oke, jadi kalau menurut lu sendiri dari foto ini lu kasih nilai berapa BTW? Rate-nya berapa dulu nih? 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10 rate-nya. 1 sampai 10 ya, karena ini musuh bebuyutan gue kasih 5 deh. 5 gak tuh. ya masih biar karena alasan personal ini ya. Oh, karena ada masalah pribadi guys. Jadi ini urusan dia, gua gak mau ikut campur gitu betul ya, oke. Dan dari kalian berapa, kalau misalnya kalian mau ngasih tahu berapa nilai, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Oke, so sekarang kita akan memasuki ke bagian foto kedua, oke. So di foto kedua ada foto Zepton. Ini adalah Zepton setelah disentuh dengan kemewahan dari aplikasi itu. Ini aplikasi jujur aja gila banget sih ya. Yang buat aplikasi ini tuh gila banget sehingga Zepton bisa jadi seperti ini gitu. Tapi jujur kalau ngelihat dari desainnya ini, gue ngelihat jaketnya kayak gitu, desainnya jadi keren malah jaketnya. Jadi jaket keren gitu. Jaketnya jadi keren gitu. Kayak bisa diaplikasikan ke dunia nyata ini jaketnya. Bisa jadi cosplay Zetonan ya, atau bisa dikatakan Zeton low budget gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau dari gua pribadi ya melihat desainnya itu, karena gua tuh suka sama desain jaketnya. Mungkin dari gua kasih nilai 7 dah kalau dari gua sih. Kalau dari lu berapa? Ya gue 7,5 deh ya. Ya karena memang jujur desain jaketnya keren banget sih ya. Apalagi karakternya ya, yang gue tahu Zeton ini sebenarnya musuh bebuyutannya Bang Winda sih ya. Bang Winda paling sebel banget sama nih monster BTW ya. Iya betul. Ya, sebenarnya pun ya gue juga rada sebel juga, karena memang dia sekali special move, sekali kena mate pak. Iya. Sakit special move ya. Oke. Dari kalian berapa kalian mau kasih nilai? Silakan kalian tulis saja di kolom komentar ya. Oke.
Dan yang berikutnya kita masuk ke foto ketiga kita, yaitu lanjut foto lagi. ketiga adalah foto. Waduh, ini. Aduh. Aduh. Kok gua merasa kayak gimana gitu ya. Ini kalau tadi kan urusan pribadi lu tuh kan. Nah, ini sekarang gua juga sama nih urusan pribadi nih kalau udah kayak begini nih. Iya, jadi buat kalian yang belum tahu nih, Dada nih musuh bebuyutannya Bang Egi gitu kan. Kalau gue Baltan ya kan. Kalau Bang Egi tidak ada. Ya bisa kalian lihat sendiri dah kenapa gue sebelah sama Dada ya. Mukanya nyebelin banget asli. Tapi setelah kena aplikasi filter ini kok gue jadi ada, kok jadi cakep ya gitu ya. Orang ya lu bisa berpikir gitu. Orang yang bener-bener lu benci, ibarat kata udah sekian lama lu gak ketemu mantan lu, sekali ketemu upgrade-nya glow gitu. Nah, ini jangan ngomongin mantan kali ya. Padahal mantan urusannya sama lu gitu ya, Baltan ya. Ya tapi jujur guys, gue kalau ngelihat Dada kayak begini, mungkin rasa benci gue agak sedikit berkurang kalau menurut gue ya. Tapi tetap aja, yang aslinya itu tetap menyebalkan dan gak bisa gue maafin. Jadi kalau ketemu bawaannya pengen gue tonjok aja nih yang namanya Dada. Kalau kalian tahu. Tapi ini sumpah aplikasi gila banget sih, bisa sampai begini banget ya BTW. Oke. Ya kalau dari gue ya, tapi ya sama kayak Arga juga sih ya. Berhubung ini ada masalah pribadi sama gue, mungkin gue kasih nilainya 5 juga sih ya kalau dari gua ya. Oke. 5 juga kalau dari gua karena memang ada masalah pribadi guys. Mungkin nanti kalau kalian udah dewasa tuh, jadi kalian tuh lebih ngerti nanti bagaimana menjalani hidup gitu ya. Oke, mungkin dari kalian sendiri, apakah kalian menyukai Dada seperti ini atau tetap benci sama si Dada? Silakan tulis saja. Silakan tulis saja di kolom komen. Dari gue 8 lah ya. Oh ya, dari dia ada 8 gara-gara gak ada masalah sama gue, ada masalah cuy. Iya. Oke. Itu apa ya, kayak kalau dilihat kayak made gitu loh. Iya, made kayak gue lihat sih kayak yang penjaga-penjaga bar gitu ya kan. Nah, itu. Oke. So next berikutnya masih ada lagi, kita durasi yuk kita berikutnya ada dari Metron Seijin. Nah, kalau ini cakep sih. Ini cakep jujur. Kalau jujur aja Metron gue gak ada masalah karena memang di game Ultraman sendiri dia tuh cuma ada di Ultraman Fighting Evolution 1 yang ada di PS1 BTW. Oh iya, Fighting Evolution 1. Ya, jadi kalau untuk Metron sendiri gue agak gak ada masalah sih, biasa aja sih. Tapi kalau gue lihat dari desain warna jaketnya sih jadi cakep gitu, jaket hoodie warna orange biru gitu ya kan. Jadi mengingatkan gue agak-agak mirip sedikit seperti seragamnya pasukan Ultraman Mbah. Ultraman Mbah, Taro ya. Taro yang biru. Iya, Taro kalau nggak salah warna biru ya. Kalau Mbah kan oranye dia, oranye. Ya, berarti ini anggap aja perpaduan sih karena ada warna oranye juga sih bisa dibilangnya, oke. Apalagi gue malah inget Taro. Tapi jujur sih, ini aplikasi gila banget sih beneran. Sumpah ini effortnya tuh gila banget. Kalau dari gua mungkin kalau untuk Metron sendiri, dari gua mungkin kita kasih 7 boleh deh ya kalau dari gua. Kalau dari lu berapa gak? Dari gua 8 sih, 8,1 lah. Oke, 8,1. Ya memang sih cakep sih emang kalau gua lihat dari warnanya BTW. Iya. Nah, dari kalian berapa? Kalian mau ngasih nilai berapa? Seperti biasa kalian tulis aja di kolom komentar. Oke guys, yuk sekarang kita masuk yang kelima ya. BTW episode kali ini gua ambil dari Seijin semua atau dari Alien semua ya BTW. Oke. Yang kelima ada Mevila Seijin. Buset. Mevila Seijin. Bawahnya bapak-bapak, atasnya cinci. Iya, itu dia. Kita katakan saja ini adalah perubahan dari seorang cewek tomboy gitu ya kan. Karena cewek tomboy itu kan biasa kan pakai jaket hoodie atau mungkin dia bisa jadi angkatan tentara, sepatunya sepatu boot gitu ya. Oke ya, jadi sebenarnya Mevilas itu kita bilang kayak satu-satunya ya biang dari kekacauan dari seri Ultraman sih. Karena memang menurut pepatah Mevilas tuh sampai sekarang masih ada guys, belum mati sampai sekarang. Jadi dari zaman Mbah, bayangin dari tahun 66, udah zaman berapa puluh tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Dan sekarang mau jalan 2023, Mevilas tuh masih ada biar kalian tahu. Oke. Jadi kalau dari gua ya, dari desain Mevilas ini kalau menurut gua kesannya kayak tomboy sih, si cewek-cewek tomboy atau angkatan tentara sih kalau lihat dari sepatunya ya BTW. Oke. Dari gua ya mungkin dari gua sih 6 lah kalau dari gua ya kalau untuk desainnya. Dari lu berapa kira-kira nih, Gak? Ya, gua 6,8. 6,8 ya, oke. Ini sumpah dia
Gue soalnya kemarin tuh habis pusing 2 minggu tuh gue ngisi rapot bocah-bocah ya dengan nilai 6,7. Jadi gue kasih koma-komaan ke sini ya. Aduh, berarti Anda tipe-tipe dosen yang pelit nilai ya, Pak ya? Kalau taekwondo tuh emang harus pelit nilai, coy. Oh, emang harus ya. Ya memang sih ya. Iya. Sebenarnya ya mungkin kalau kalian yang merasa siswa pelit banget guru gua ngasih nilai begitu, tapi kalau yang dirasakan guru ya pasti tahu gitu ya. Soalnya paling tinggi itu nilai 9. 9 10. Oh, Ya. I see. Oke, so kurang lebih itu ya guys ya. Kalau dari kalian berapa, kalian bisa tulis aja di kolom komentar dan kalian tanggapi seperti apa. Oke. Oke, kita masuk ke foto ke-6 kali ini adalah dari. Nah, ini gue lupa nama apa siapa nih? Ini Ray Blood kok. Ray Blood ya. Ray Blood. Gue mau ngomongnya Rayonix lagi. Rayonix Ray Blood. Oke, jadi salah satu ya bisa dikatakan yang bentuk alien paling nggak jelas kalau gue bilang dari wajah sih kalau di seri Ultraman ya, oke. Tapi kita lihat di versi kanannya kok jadi kesannya kayak kesan-kesan kayak assassin gitu ya cuy ya. Assassin. Kayak assassin pembunuh misterius gitu kita katakan ya, oke. Kece sih, maksudnya masuk gitu loh dari outfitnya, nggak kayak yang Mevilas. Ya ini kalau ini masih kece sih gue bilang sih ya. Iya. Ya apalagi dari motifnya tuh kayak jadi kayak kesannya kayak spy, bisa dibilang jadi kayak spy juga bisa sih ya, cewek spy gitu, oke. Nah kalau dari gua sih ya kalau untuk ini bisa lah 7,5 lah kok dari gua lah. Gua gak mau bohong, jadi harus kayak Arga karena ada guru taekwondo. Ada guru taekwondo di sini guys, jadi harus pakai koma-koma kalau habis ngisi rapot gitu. Apalagi rapotnya tuh anak murid masih yang bocil-bocil gitu kan. Kalau dari gue sih karena gue demen ya, maksudnya outfit masuk itu gue kasih 8,5 lah ya. Oke, 8 pakai setengah ya, 8 enggak 8,5. Siap. Oke, bagi kalian bagaimana menurut kalian tentang dari desain Ray Blood kalau di versi anime kan tuh, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar ya BTW guys ya. Oke, kita masuk ke gambar ke-7, oke. Gambar ke-7 adalah alien Babaru ya, salah satu seijin yang bisa kita katakan tuh agak menyebalkan juga kalau dari seri wajahnya ya. Tapi kalau ngelihat dari desain anime gue jadi agak berkurang sebel aja dia tiba-tiba nih. Kok malah jadi keren. Manusia Neko ya, kayak manusia Neko. Jadi kayak kesannya kayak pakai armor gitu, kayak dari seri-seri kesatria mana gitu ya. Keren sih kalau gue bilang sih. Gak banyak yang berubah ya kalau lihat sih. Kalau ya gak terlalu banyak sih perubahannya. Yang paling perubahannya itu cuma lambang di dadanya aja yang kagak ada sih kalau gua lihat ya. Ya, paling di bagian tanduk sama muka tuh jadi cakep gitu. Padahal ini salah satu seijin yang bisa dikatakan yang paling nyebelin juga sih ya kalau menurut gua. Gua mengingat, lu pernah nonton anime jadul Voltus nggak? Voltus, wah udah lama banget. Gua pernah denger sih tapi lupa gua. Pernah denger cuma udah lupa. Iya, soalnya villainnya itu dia kayak gini, ada tanduknya, manusia-manusia kayak gini dari planet lain. Iya. Mirip. Kurang lebih sih hampir mirip-mirip kayak desain villain-villain yang ada di Super Sentai jadul juga sih. Rata-rata Super Sentai jadul kayak gini juga outfitnya gitu. Awan banget kayaknya kita tuanya. Ya nggak apa-apa dah. Ya biar kata tua kan tandanya kan pernah muda sih. Oke, kalau dari gua sih ya untuk yang satu ini boleh dah kita kasih nilai 8 ya, karena memang menurut gua cukup keren, apalagi kesan yang tadinya agak sedikit menyebalkan itu jadi hilang gitu. Jadi malah jadi keren dia kalau dibuat versi animenya gini. Ini seperti kalau kita katakan penistaan di Ultraman Netflix tentang si Dada ya, oke. Dimana di Netflix dia jadi keren, padahal hasilnya menyebalkan ya, oke. Oke, so berikutnya dari kalian sendiri mau ngasih berapa? Oh, dari lu berapa tadi Gak? Ini. Gua sama deh kayak lu 8. 8 juga ya BTW, oke. So dari kalian mau ngasih berapa, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. So yang berikut ini adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah foto dari, waduh ini. Ini gua lupa nih namanya siapa nih BTW. Alien Valky. Valky ya, alien apa sih, Valky Seijin ya. Karena ini Valky ini pun salah satu seijin yang bisa kita kata muka yang paling nyebelin juga sih. Ya 11-12 sama Dada juga gitu. Sama Babaru Seiji juga karena warnanya juga hampir sama. Tapi mukanya lebih menyebalkan si Valky kalau gue bilang sih. Tapi setelah di-upgrade ke versi anime kok jadi agak berkurang juga nih BTW nih. Ini ada timbul-timbul konspirasi nih tentang aplikasi yang bisa katakan dewanya tuh dewa banget gitu ya, oke. Bahkan dikatakan dewanya seorang content creator tuh kalah sama aplikasi ini. Tapi
Kalau diedit bisa ya, gambar pertama tuh Valky Ciluk, kedua gitu. Oh bisa, oh iya bener juga, bisa juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau gua lihat yang membedakan ini aja sih dari badannya doang sih ya. Apalagi kalau dari pedang sama aksesoris di kepala tuh gak beda jauh. Yang membedain itu cuma pakaiannya aja. Dimana Valky itu kan pakai spandex suit, sementara si yang di bawahnya jadi kayak kesannya pakai jaket atau pakai kemeja gitu kalau kita lihat. Itu kayaknya. Kayak raincoat atau tipe-tipe jas-jas untuk musim dingin lah gitu kita bilang ya. Oke. Kalau dari gua untuk ini sih ya 7,5 aja dah ya kalau dari gue pribadi ya. Masih lebih bagus yang baru tadi kalau menurut gue. Kalau dari lu sendiri berapa gak? Gua 7 sih. Tapi so far favorit gue itu yang tadi sih, yang Rayblood. Oh Rayblood ya. Kece. Oh Rayblood yang paling kece. Oke. Oke ya guys. Jadi untuk kalian yang mau kasih tanggapan kayak gimana dan mungkin apa yang mau kalian share di kolom komentar aja, tinggal kalian tulis, oke? So, udah itu aja. Ada sekitar 8 foto tadi udah gua react sama si Arga. Dari 8 ini menurut kalian mana yang paling kece dari semua desain Seijin dari Ultraman kalau misalnya kita gunakan aplikasi? Tapi kalau menurut gua yang beneran keren tuh yaitu urutan yang paling menurut gua bagus tuh ya kayak yang dibilang Arga tadi, Rayblood itu keren kalau gua bilang. Terus itu yang Babaru Seijin sama yang Zeton ya. Itu 3 itu sih kalau menurut gua ya. 3 itu. Kalau untuk dada sebenarnya kalau dibilang keren, gua agak berat bilang dia keren gitu. Gak tau entah kenapa berat gitu. Ada yang ganjel di hati gitu. Jadi gak bisa gua bilang keren dia. Kalau menurut lu sendiri gimana gak? Menurut lu yang paling keren gak? Tadi sih gue Rayblood. Terus mungkin ini agak kontradiksi ya, cuma menurut gue dada juga kedua sih. Dada kedua ya. Gak apa-apa, tiap orang tuh berhak memberikan pendapat guys ya, oke. Jadi kalau seandainya ada masalah pribadi tuh tidak usah dibawa-bawa ke dunia ini gitu. Oke lah, mungkin untuk episode kali ini segini dulu untuk reaksi dari fan art dari Ultraman dari versi Seijin ya. Kita gunakan aplikasi yang dewa banget untuk bisa ngedit para Seijin jadi kawaii-kawaii ya. Termasuk yang paling gue benci sekalipun bisa jadi kawaii gitu ya. Agak-agak gimana gitu sebenarnya, agak berat mengakui, tapi itu dunia nyata yang sudah terjadi gitu ya kan. Oke lah guys, mungkin kalau kalian suka dengan video-video kayak gini, gue minta kalian jangan lupa like dulu, kalian share dulu, dan kalian subscribe juga channel gue. Jangan lupa juga kalian subscribe channelnya Bang Arga Kudo. Doain supaya dia cepat comeback balik ke YouTube, biar jangan lupa dan nanya-nanya gue mulu ya. Soalnya Arga kalau nggak nge-YouTube yang ditanyain pasti gue gitu ya. Oke. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan live streaming, konten Gi, bukan live streaming Gi. Ini keseringan, udah keseringan bener, udah keseringan jadi kadang-kadang sampai suka lupa. Oke, kalau kalian suka dengan kontennya jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng biar kalian tahu updatean terbaru di channel ini, mulai dari jadwal live streaming dan juga konten-konten yang berikutnya. Sampai di sini aja, dan apapun yang terjadi teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Sampai di sini aja guys. Ciao. See you again di next episode video yang berikutnya. Ciao, bye bye.